Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar dan mendalami ajaran Islam. Solawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita petunjuk terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat H2H Realita, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terhanyut dalam rutinitas, sibuk mengejar dunia, hingga kadang lupa bahwa semua yang kita miliki bukanlah semata-mata hasil usaha kita sendiri. Ada satu kalimat penuh hikmah yang diajarkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi ayat 39, yaitu, Masa Allah la quwata illa billah. Apa yang dikehendaki Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi, apakah kita benar-benar memahami makna mendalam dari kalimat ini? Mengapa Allah langsung mengajarkannya dalam Al-Quran? Apa hikmah luar biasa yang bisa kita petik dari amalan ini? Mari kita ulas secara mendalam. Latar belakang ayat dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ayat ini dalam kisah dua orang sahabat yang memiliki kebun. Salah satu dari mereka diberi kelimpahan harta, kebun yang subur, dan kehidupan yang nyaman. Namun, ia lalai mengingat Allah dan merasa bahwa semua itu adalah hasil usahanya sendiri. Ketika kawannya yang beriman menasihatinya, ia berkata, "Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, engkau tidak mengatakan, Masa Allah, la quwata illa billah." Quran Surat Al-Kahfi, 39. Sayangnya, karena kesombongan dan keengganannya untuk bersyukur, Allah pun menghancurkan kebunnya, hingga ia menyesal, namun segalanya telah terlambat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa menisbatkan segala sesuatu kepada Allah bukanlah sekadar ucapan, tapi sebuah kesadaran spiritual yang mendalam. Makna dan hikmah kalimat, Masa Allah la quwata illa billah. 1. Menghindarkan dari kesombongan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada yang bisa kita capai tanpa izinnya. Kebanggaan yang berlebihan atas pencapaian bisa membuat kita lupa bahwa Allah lah yang memberi taufik dan rezeki. 2. Menghindarkan dari ain. Pandangan hasad atau iri. Dalam hadis disebutkan bahwa ain atau pandangan hasad bisa memberikan dampak buruk, baik pada orang yang dipuji maupun yang memuji. Maka, mengucapkan, Masa Allah, saat melihat sesuatu yang menakjubkan bisa menjadi perlindungan dari efek negatif ain. 3. Menjadikan hati lebih tenteram dan tawakal. Mengucapkan, la quwata illa billah, mengajarkan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Saat menghadapi kesulitan, kita tidak perlu berputus asa. Semua solusi ada di tangan Allah, dan kita hanya perlu berserah diri serta terus berusaha. 4. Menambah keberkahan dalam hidup. Ketika kita membiasakan diri mengucapkan kalimat ini, kita akan terjaga dari rasa ujub, bangga diri, lebih bersyukur, dan insya Allah hidup kita akan semakin berkah. 5. Amalan yang sangat diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengucapkan, la haula wala quwata illa billah, karena itu adalah salah satu simpanan dari simpanan surga." Artinya, amalan ini bukan hanya memberikan keberkahan di dunia, tetapi juga menjadi bekal besar di akhirat. Bagaimana cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Saat melihat sesuatu yang indah atau menakjubkan. Misalnya, saat melihat kesuksesan seseorang, rumah yang bagus, atau hasil pekerjaan yang memuaskan, jangan hanya memuji,
tapi ucapkan, "Masa Allah," agar keberkahannya tetap terjaga. Saat merasa bangga dengan pencapaian pribadi. Jika kita berhasil dalam suatu hal, ucapkan, "Masa Allah la quwata illa billah," agar kita tetap rendah hati dan bersyukur. Saat menghadapi ujian atau tantangan hidup, ketika merasa lemah, terpuruk, atau menghadapi kesulitan, ucapkan, "La quwata illa billah," sebagai bentuk keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa memberi kekuatan. Penutup, sahabat H2H Realita, begitu luar biasa hikmah dari kalimat yang singkat ini. Ia bukan sekadar ucapan, tetapi cerminan dari akidah yang benar, bentuk rasa syukur, dan tameng dari kesombongan serta hasad. Mari kita biasakan diri untuk mengucapkannya dengan penuh kesadaran, bukan hanya di bibir, tetapi juga dalam hati dan sikap kita sehari-hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan sebanyak-banyaknya dan subscribe channel H2H Realita agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita, menjaga hati kita dari kesombongan, dan memberikan kita ketenangan dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.